Kenalkan, nama saya Louis Stephen Sanjaya, biasa dipanggil Stephen, NIM B10 23191052. Saya akan membahas tentang analisis sistem informasi manajemen yang diberikan oleh Bu Weni Febrianti selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tugas yang diberikan mengenai perusahaan apa yang melakukan sistem informasi manajemen. Sebelum memulai, perusahaan apa yang saya ambil? Saya kutip perusahaan Gojek, di mana perusahaan ini banyak dikenal serta tak asing lagi dalam masyarakat Indonesia. Dan kerennya lagi, ini adalah perusahaan startup. Dalam sistem informasi manajemen, adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan SDM, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi lainnya. Biasanya karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi dengan tujuan informasi manajemen, yaitu menyediakan informasi yang digunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk mengambil keputusan secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi manajemen melakukan pemrosesan data dan kemudian menggunakan menjadi sistem informasi manajemen. Ada beberapa contoh sistem informasi manajemen yang dapat kita lihat. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP pada sistem informasi manajemen sering digunakan oleh perusahaan besar untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi terhadap unit bidang keuangan, akuntansi, SDM, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua, Supply Chain Management atau SCM. SCM itu tersendiri menyediakan data yang terintegrasi terkait manajemen supply bahan baku dan pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Yang ketiga, Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar dengan transbisnis yang rutin. Program ini biasanya diaplikasikan untuk manajemen, gaji, dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan desa Pemprov Jawa Timur. Yang keempat, Office Automation System atau OAS. OAS itu sendiri adalah contoh sistem informasi manajemen berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam perusahaan. Proses yang dilakukan dengan cara mengintegrasi survei komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah email. Yang kelima, Knowledge Work System, KWS. Sistem KWS mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sistem organisasi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan para ahli di dalam organisasi dapat menetapkan secara cepat ke dalam pekerjaan mereka. Yang keenam, Informatic Management System atau IMS. Sistem informasi manajemen menggunakan sistem IMS berfungsi dalam mendukung spektrum sebagai tugas, dan organisasi IMS juga dapat digunakan untuk menganalisis dalam pembuatan keputusan. Sistem ini dapat menyatukan berbagai fungsi informal melalui program komputerisasi seperti procurement. Yang ketujuh, Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya, Link maksudnya adalah link elektronik di sekolah tunas bangsa yang mengamati jumlah pendapatan atau pendaftaran siswa baru setiap tahunnya.
Yang 8, Expert System atau ES, dan Artificial Intelligence atau AI. Konsep dalam sistem informasi manajemen yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis dan menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli dan telah program ke dalamnya. Sebagai contoh adalah sistem pada jadwal mekanik. Yang 9, Executive Support System atau ESS. ESS sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Dan selanjutnya, sistem informasi manajemen pada bisnis Gojek. Gojek adalah aplikasi yang membantu kita untuk transportasi motor yang bisa orang Indonesia sebut ojek dalam pemesanan. Gojek bisnis model sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya, seperti Grab dan Uber, di mana penggunaan dapat memesan transportasi kendaraan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Gojek telah marak dibicarakan karena kesuksesan dan kontroversinya. Perbedaan utama dengan Gojek pada umumnya dioperasikan individu dan tidak ada aturan pemerintah untuk menetapkan standar dan harga. Gojek sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjaan di berbagai sektor informal di Indonesia. PT Gojek bermitra dengan sekitar 200 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pemesanan antar makanan. Kegiatan Gojek bertumpu pada 3 nilai pokok, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para drive Gojek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi ini. Mantap ya. Selanjutnya, visi, misi, dan struktur organisasi. Visi membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Misinya yang pertama, menjadi PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, memberikan layanan prima dan solusi dan menilai tambah kepada pelanggan. Ada struktur organisasi yang terdiri dari direktur utama, wakil direktur, yang sebelah kiri manajemen, maksudnya manajer CO bidang IT, dan bawahnya lagi karyawan bidang IT, programming, web. Yang kedua adalah manajer atau CO karyawan, from office, dan pemasaran. Yang bawahnya lagi karyawan from office. Yang pertama customer service, administrasi dan pemasaran. Yang ketiga adalah manajer CO keuangan, karyawan akuntansi. Yang terakhir adalah manajer CO tukang ojek itu sendiri, dan bawahnya adalah karyawannya. Klarifikasi sistem informasi manajemen yang digunakan. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu sendiri untuk mendukung operasi dan manajemen.
dalam arti yang sangat luas. Istilah sistem informasi manajemen yang sering digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Klarifikasi sistem informasi terdiri dari dua jenis, yaitu sistem operasi dan sistem manajemen sebagai ditunjuk pada gambar tank. Dalam piramida ini kita jelaskan EIS atau IPO, penawaran saham perdana, partnership, perusahaan kebijakan untuk bersaing dengan kompetitor, yang DSS, pengembangan layanan, pemusatan atau ekspansi usaha, penentu dan rekrutmen, driver, suksesor layanan lainnya. MIS, data report, monitoring, dan CRM. Yang terakhir adalah piramida itu yang paling bawah itu TPS, PCS, ECS. TPS, booking order, penentuan lokasi pembayaran. PCS, skema, order dalam aplikasi. ECS, informasi data drive. Suksesor layanan lainnya, informasi layanan misalnya tarif. Dalam kita lihat gambar sebelah kiri ada terdiri dari eksekutif Gojek yang paling atas itu, yang warna biru. Direktur operasional adalah nomor 2. Biru sungai lah ya. Maksudnya biru laut. Yang ketiga itu, tahap 3 itu yang manager regional. Yang terakhir adalah driver, suksesor layanan lainnya atau user. Teknologi informasi yang digunakan dalam memberikan layanan. Gojek memanfaatkan teknologi informasi antara lain yang pertama adalah teknologi end user, aplikasi smartphone Android, aplikasi smartphone iOS. Yang kedua itu teknologi database terdiri dari cloud computing, smartphone, stroke. Yang ketiga itu API. API itu application programming interface. Yang pertama terdiri dari Google Map, Google Plus, Transjakarta API, yaitu aplikasi kantor API. Terdapat pada tabel itu adalah terdiri dari API. API itu sangat luas. Terdiri enterprise application, mobile device, TV, sensor, game, dan lainnya. Dan itu adalah Google Maps-nya. Yang keempat adalah Payment. Yang kelima adalah GoPay, online credit. Terdapat pada gambar tersebut cara kirim saldo GoPay ke sesama penggunaan Gojek. Yang kelima, customer service social media, website calling. Yang terakhir, website Gojek. Dalam e-commerce pada PT Gojek, e-commerce merupakan perdagangan elektronik atau e-dagang, atau yang disebut dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, website, maupun jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik. Ada beberapa contoh aplikasi umum yang berguna untuk menghubungkan dengan e-commerce dan tertera. Yang pertama adalah email dan messaging atau email dan messaging. Yang kedua itu contact management system. Yang ketiga itu database. Yang keempat accounting dan sistem keuangan. Yang kelima itu informasi pengiriman dan pemesanan. Yang keenam adalah online shopping. Yang ketujuh adalah conferencing. Yang kedelapan adalah online banking Gojek. Mengembangkan satu jenis e-commerce yaitu business to customer yang dilakukan dengan personal
online banking atau fitur e-commerce pada Gojek sangat lengkap jika dibandingkan dengan fitur e-commerce dari model transportasi lainnya. Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery, makanan maupun jasa belanja. Fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek dalam setiap transaksi, jadi lebih praktis, dan yang tak kalah menarik adalah penumpang dapat memberikan penilaian atau rating dan saran untuk driver Gojek. Yang pertama itu adalah app layanan Gojek, instant courier atau jasa pengiriman barang. Mohon maaf ya, gestur bahasa Inggris agak susah dimengerti ya. Gojek bisa dimanfaatkan sebagai pengiriman barang secara real time. Biaya yang ditawarkan atau biaya yang dibayarkan tentu saja sesuai dengan jarak tempuh yang secara otomatis sudah tertera di aplikasi, baik dokumen maupun barang. Bisa diantar dengan catatan untuk barang yang akan dikirim tidak boleh melebihi pada jarak stang motor, dan tinggi pengemudi. Gojek memberikan penawaran waktu yang cukup cepat untuk pengiriman barang, yaitu sekitar 90 menit sampai di mana asal masuk di dalam kota. Yang kedua adalah transport atau jasa transportasi sesuai dengan nama Gojek dimanfaatkan sebagai media transportasi khususnya di waktu macet dan di saat kesulitan mencari transportasi publik. Kelebihan pada Gojek adalah pada awal pemesanan kita menentukan di mana keberadaan calon penumpang dan menentukan tujuan, dan seketika aplikasi memberikan konfirmasi harga yang harus dibayar oleh calon penumpang. Dengan fitur ini, calon penumpang merasa lebih efisien karena adanya transportasi, harga, dan tidak perlu repot melakukan tawar-menawar pada jasa transportasi ini. Penumpang mendapatkan hair cover dan masker gratis. Mantap ya. Yang ketiga itu food delivery. Food delivery atau jasa pengiriman makanan. Dengan layanan ini kita bisa order makanan di restoran favorit kita tanpa harus pergi ke sana, tinggal order lalu beritahu saja di aplikasi restoran yang kita maksud. Dan menu apa saja yang kita inginkan kita order. Bahkan di dalam layanan ini sudah ada jenis-jenis makanan yang direkomendasi sehingga memudahkan kita untuk memesannya. Yang keempat adalah shopping. Shopping adalah jasa belanja. Pada layanan ini Gojek dapat membantu untuk berbelanja di swalayan dengan detail barang-barang yang dikehendaki. Menarik biaya akan ditanggung terlebih dahulu oleh Gojek dan akan diganti ketika sudah sampai di tempat tujuan dengan batas maksimal 1 juta. Fitur yang terdapat pada 4 menu utama pada layanan Gojek app antara lain, yang pertama adalah input calon penumpang, menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Kemudian Gojek akan mengakulasi pembayaran dan kemudian calon penumpang memilih cara pembayaran, yaitu cash atau mencari kredit Gojek. Yang kedua itu driver on the way. Setelah melakukan pemesanan, aplikasi akan merespon untuk mencari super Gojek terdekat dengan lokasi calon penumpangnya. Pada fitur ini, calon penumpang akan melihat GPS mengenai keberadaan supir Gojek yang akan menjemputnya. Bahkan terdapat beberapa lama estimasi yang dibutuhkan supir Gojek sampai di lokasi calon penumpang. Yang ketiga adalah SMS dan calling. Ketika supir Gojek belum sampai juga,
calon penumpang bisa memanfaatkan fitur SMS dan calling yang telah disediakan oleh Gojek APPS ini. Yang keempat adalah driver review. Untuk fitur ini, penumpang dapat memberikan rating dan komentar mengenai pelayanan yang diberikan oleh supir Gojek. Karena dari rating ini, supir Gojek akan mendapatkan bonus bulanan. Untuk memudahkan penumpang dalam pembayaran karena tidak memerlukan uang cash untuk penumpang yang baru pertama kali ini. Menggunakan Gojek memberikan kode voucher senilai 50. Wow, 50 aja ya, lumayan lah ya. Untuk pengisian ulang, penumpang dapat mentransfer uang melalui bank yang sudah ditentukan oleh Gojek. Cara minta GoPay ke sesama akun Gojek. Namanya juga nagih utang, pasti ada rasa tak enakannya ya. Bahkan ada juga yang sampai takut. Kalau kita memakai GoPay, harusnya nggak perlu khawatir karena ada fitur minta yang bisa kamu pakai buat nagih utang. Kita juga bisa pakai fitur ini buat hal lainnya seperti minjam jajanan bulanan sama orang tua, atau bisa juga buat minta saldo ke teman atau pasangan kita. Ngebantu sekali ya, mantap. Kalau kita ya mau cara nagih utang minta saldo GoPay buat keperluannya, lihat cara-cara berikut. Cara ini ada share kode thank you armo. Klik menu explore, klik menu minta, share kode thank you armo dan share. Udah kan? Tahap pertama. Yang kedua ada request langsung ke nomor HP. Pertama, klik menu lihat kontak, masuk nomor HP atau langsung pilih kontak di HP-mu. Masukkan nominal saldo GoPay yang kita minta. Pilih tema. Untuk penerima, minta saldo GoPay selesai. Selanjutnya adalah request ke grup dengan fitur patungan untuk slip bill atau patungan. Ada caranya, klik menu lihat kontak, pilih grup atau bikin grup. Untuk patungan, pilih kontak yang kamu minta saldo GoPay. Pilih tipe pembagian, bagi rata-rata atau beda-beda. Untuk beda-beda, masukkan kembali nominalnya. Pilih tema untuk penerima, minta saldo GoPay dengan fitur patungan selesai. Itu adalah beberapa tahap dan langkah-langkah yang kita harus gunakan dalam GoPay. Mohon maaf kalau misalnya salah kata dalam penyampaian ini, kadang ada keteledoran, mohon maaf. Terima kasih untuk tugas yang sudah diberikan oleh Bu ini. Sekian, terima kasih.